kasih Tuhan, mari kita mempersiapkan hati pikiran kita untuk masuk dalam ibadah. Dan ibadah pada minggu ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Henrikus Nayut MTH. Memulai ibadah, sejemput kita semua bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 20 ayatnya yang pertama. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Kita menyanyikan bersama Kidung Jemaat nomor 40 ayat yang pertama. Saudara-saudari sekalian, marilah secara berbalas-balasan kita mengaku dosa kita kepada Tuhan. Kasihanilah kami ya Allah menurut kasih setiamu. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami. Jadikanlah hati kami tahir ya Allah, dan perbaharuilah batin kami dengan roh-Mu yang teguh. Bangkitkanlah kembali kepada kami kegirangan, karena selamat daripadamu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Kami mohon melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus kami. Amin. Kidung Jemaat 29 ayat yang pertama.
Saudara-saudara sekalian, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa bagi setiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Kolose pasal 1 ayat 13 dan 14, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang dikasihi. Di dalam Dia, kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. NKB nomor 13 ayat pertama kita nyanyikan sebagai respon berita pengampunan. Saudara-saudara sekalian, marilah berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru. Terdapat dalam pertama Petrus pasal 1 ayat 13 hingga ayat yang ke-15. Perintah hidup baru tertulis dalam pertama Petrus pasal 1 ayat 13 hingga ayat yang ke-15 yang menyatakan, Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu yang pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Kita menyambut amanat hidup baru dengan menyanyikan bersama NKB 73 ayat yang pertama. Kasih Tuhanku lembut padanya ku berteduh dan ku gambarkan untuk kasih besar. Yesus datang di dunia, tanggung dosa manusia, bagiku punya taman kasih besar, kasih besar, kasih besar. Tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Saudara-saudara sekalian, mari kita mempersiapkan diri masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Bacaan kita hari ini Kisah Para Rasul
pasal 7 ayat 55 hingga ayat yang ke-60. Kisah para Rasul pasal 7 ayat 55 hingga ayat yang ke-60. Mari kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus. Ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, agar kami memahami firman-Mu dan hidup sesuai kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarnya. Kami memohon di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan, Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka, maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka, dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Bacaan kita hari ini kembali menolong kita, menopang kita untuk memaknai hari-hari pergumulan kita yang tidak mudah, yang begitu luar biasa, mencemaskan banyak orang, yang begitu menghadirkan berbagai situasi dan tafsiran terhadap kondisi hari-hari ini. Kita berada pada situasi pandemik COVID-19 yang menggelisahkan seluruh dunia. Dan karena itu tema hari ini cukup menarik bagi kita, yakni teguh dalam mewartakan Kristus, sang kebenaran dan hidup. Bacaan ini diawali atau mesti dipahami dari keterpilihan Stefanus sebagai salah satu pelayan orang sakit. Ketika para pelayan dengan luar biasa memperhatikan pelayanan firman, pewartaan Injil, dan pewartaan kabar baik ke berbagai tempat, ada persoalan serius yang muncul di sana, yaitu pelayanan kepada orang-orang sakit, atau orang-orang miskin, atau orang-orang yang lain tidak diperhatikan secara baik. Karena itu kemudian mereka sepakat untuk memilih 7 orang agar memberi perhatian kepada pelayanan kepada orang-orang miskin. Dari sinilah kemudian muncul keterpilihan Stefanus dan teman-temannya. Dan ketika Stefanus dan teman-temannya 7 orang itu terpilih sebagai pelayan orang miskin, maka mereka melakukan berbagai hal yang luar biasa menakjubkan. Mereka mewartakan kabar baik dan juga mereka mewartakan suasana-suasana yang mendatangkan damai dan sukacita. Bukan saja kepada orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan cerita tentang kebaikan Tuhan, tetapi bagi orang-orang miskin. Dan itu yang kemudian memberi dampak yang luar biasa, bahwa
Ada orang banyak yang memberi diri kepada Tuhan. Ada orang banyak yang betul-betul memberi perhatian untuk menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan juga dalam catatan kisah para rasul disebutkan ada imam-imam yang memberi diri untuk menjadi bagian dari orang-orang percaya pada saat itu. Itu pada pasal 6 ayat 11 dan ayat-ayat sebelumnya. Dan kita memperhatikan bahwa ternyata pada zaman itu isu agama begitu luar biasa digunakan untuk memprovokasi orang. Karena setelah Stefanus dan teman-temannya terpilih, justru orang-orang yang tidak senang dengan pelayanan Stefanus dan teman-temannya memprovokasi orang lain agar tidak memberi perhatian kepada apa yang disampaikan oleh Stefanus, apa yang disampaikan oleh orang-orang yang memberi perhatian pada pelayanan Kristus. Nah, karena itu ketika Stefanus dan teman-temannya mewartakan berbagai hal pelayanan kepada orang-orang miskin, maka orang-orang Yahudi, orang-orang yang menaruh curiga, dendam, cemburu dan iri hati atas pelayanan Stefanus itu kemudian menghasut orang lain agar tidak percaya kepada apa yang dilakukan oleh Stefanus dan teman-temannya. Nah, karena itu kemudian ketika hasutan itu terjadi, kita melihat bahwa reaksi dari Stefanus dan teman-temannya secara khusus, Stefanus cukup luar biasa ketika memberi respon atas apa yang dituduhkan kepadanya. Kalau kita membaca pasal 7 ayat 1 hingga ayat yang 54, kita menemukan bahwa ada hasutan, ada cerita yang disampaikan, diawali dengan hasutan kepada orang-orang yang mau menuduh Stefanus, kemudian ada pembelaan Stefanus. Jadi di situ Stefanus memberikan penjelasan secara historis. Stefanus menyampaikan data-data secara historis. Stefanus menyampaikan catatan-catatan bahwa apa yang dia sampaikan adalah berita tentang sejarah perjalanan iman mereka sejak Abraham sampai pada zaman nabi-nabi. Stefanus menjelaskan secara detail bahwa mereka, umat Israel secara khusus, itu dipanggil melalui sebuah peristiwa khusus dari Abraham sampai kepada para nabi. Itu mau menjelaskan bahwa apa yang disampaikan Stefanus itu bukan mengada-ada, bukan mengarang, bukan menghasut, bukan menafikan agama Yahudi, tetapi justru mempertegas apa yang disampaikan oleh para leluhur. Walaupun demikian, yang namanya orang sudah cemburu, yang namanya orang sudah dengki, yang namanya orang iri, apapun yang disampaikan itu tidak akan pernah masuk ke dalam hatinya. Karena itu, ketika Stefanus menyampaikan segala sesuatu dengan luar biasa, orang-orang Yahudi secara khusus dari kelompok Libertin, di jemaat Libertin yang sangat jengkel kepada Stefanus dan pelayanannya, justru dengan gertakan gigi, justru dengan emosi yang meluap-luap, mereka menyerbu Stefanus, mereka kemudian menyeret Stefanus dan membawanya keluar kota untuk dirajam dan dihakim. Ini menunjukkan bahwa sekalipun data dan fakta begitu luar biasa yang disampaikan oleh Stefanus untuk membela apa yang dituduhkan, tetapi kecemburuan, iri hati, dengki telah menutup hati, menutup mata, menutup telinga orang-orang yang menyaksikan apa yang disampaikan oleh Stefanus. Sehingga kemudian Stefanus diserang, diserbu, dan kemudian pada akhir cerita dari Stefanus ia mengalami kematian. Saudara-saudara sekalian, catatan ini menarik bahwa apa yang disampaikan oleh Stefanus adalah sebuah fakta, sebuah catatan, sebuah sejarah yang berulang-ulang Stefanus sampaikan, tetapi itu tidak memberi perhatian atau tidak menjadi pertimbangan khusus untuk membebaskan Stefanus. Ini menunjukkan bahwa cemburu, iri hati, dengki atas pelayanan yang dilakukan oleh Stefanus dan kawan-kawan telah membutakan mata hati orang-orang yang menuduh Stefanus, sehingga suasana itu kemudian memaksa untuk menyeret Stefanus ke dalam pembantaian yang memilukan itu. Saudara-saudara, kita melihat bahwa yang menghasut umat itu adalah tokoh-tokoh agama Yahudi, ahli-ahli Taurat. Ini memberi catatan kepada kita
bahwa para penghasut yang menggunakan isu agama, yang menggunakan isu agama Yahudi pada saat itu justru ahli-ahli Taurat. Justru mereka yang mengerti tentang hukum Taurat. Dan mereka begitu luar biasa tersinggung, cemburu dan iri kepada Stefanus ketika Stefanus melakukan pelayanan langsung kepada orang-orang miskin. Ini sesuatu catatan bahwa mestinya pelayanan firman yang dilakukan oleh orang lain dan ketika diaplikasikan melalui pelayanan kepada orang miskin oleh Stefanus dan kawan-kawan, ini mesti menjadi sebuah kekuatan untuk saling mendukung. Sebab apa yang disampaikan melalui firman itu oleh Stefanus diterjemahkan secara konkret melalui pelayanan kepada orang-orang miskin. Tetapi ini tidak dianggap sebagai sesuatu yang baik oleh ahli-ahli Taurat, oleh orang-orang yang memahami agama. Nah, saudara-saudara, catatan ini memberi sebuah refleksi bagi kita bahwa ketika memasuki dan sementara berada dalam pandemi COVID-19 ini, kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri atau kita tidak bisa mengharapkan 1-2 orang untuk memutus rantai penyebaran ini. Kita perlu kolaborasi, walaupun kita harus menjaga jarak, tetapi rekatan hati dan rekatan semangat solidaritas mesti dibangun. Tidak boleh ada yang mencemburui pelayanan yang lain. Mereka yang memiliki pelayanan dalam bidang-bidang khusus mesti didukung oleh mereka yang ada dalam pelayanan-pelayanan yang lain. Karena ketika iri hati, cemburu dan dengki itu ada dalam pelayanan, maka yang ada adalah hasutan, yang ada adalah cemburu, yang ada adalah sesuatu hal yang akan mengaburkan makna dari firman Tuhan itu sendiri. Nah, saudara-saudara, dari catatan itu kita kemudian melihat 3 ayat terakhir menunjukkan bahwa ketika Stefanus akan mati, ketika Stefanus akan mengakhiri pertandingan pelayanannya, justru para saksi membentangkan jubah mereka bagi Saulus. Ini sesuatu hal yang menarik, bahwa walaupun Stefanus akan mati, walaupun Stefanus akan mengakhiri semuanya, tetapi ada yang datang baru untuk mewartakan kebaikan Tuhan, yaitu Saulus. Walaupun kita tahu bahwa Saulus dalam pergumulannya tidak mudah, karena dia awalnya adalah seorang penganiaya jemaat, dan pada akhirnya dia akan menjadi seorang tokoh yang besar. Tetapi kalau kita memperhatikan apa yang dilakukan, sebelum Stefanus mati ternyata Allah, Tuhan itu telah mempersiapkan Saulus sebagai pengganti Stefanus dalam pewartaan dan pelayanan selanjutnya. Ini catatan yang sangat menarik bagi kita, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan siapapun. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan pelayanan gereja sampai kapanpun. Karena setiap orang yang dipakai oleh Tuhan akan mengakhiri pelayanannya, Tuhan selalu siapkan orang lain untuk melanjutkan pelayanan-pelayanan itu. Persoalannya adalah, kadang apa yang Tuhan siapkan itu tidak diaminkan, tidak direfleksikan secara baik oleh umat percaya. Umat percaya sering diperhadapkan pada suasana cemburu, iri dan dengki yang menutupi mata iman, sehingga apa yang Tuhan buat itu kadang tidak dimaknai secara baik. Firman Tuhan hari ini menolong kita untuk selalu berada pada suasana pergumulan yang sungguh-sungguh memberi perhatian. Kalau ada dia anugerahkan kuasa untuk mewartakan firman, dan ada diberikan kesempatan untuk mengunjungi dan mendoakan orang-orang sakit dan melayani orang miskin, itu mesti secara bersama-sama bekerja sama agar apa yang dilakukan itu kemudian bermakna, memberi kontribusi bagi pelayanan-pelayanan selanjutnya. Saya meyakini bahwa COVID-19 akan berakhir dan semua akan berlalu ketika kita saling mendukung, saling mendoakan, saling menguatkan, bukan saling mencela satu terhadap yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Kita meresponi firman Tuhan dengan menyanyikan bersama NKB Serah. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang baru di
Saudara-saudara sekalian, mari berdiri. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silahkan duduk kembali. Saudara-saudara sekalian, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di sorga, terpujilah namamu. Di tengah-tengah situasi bangsa dan dunia yang begitu luar biasa menghadapi penyebaran virus corona, kami diizinkan Tuhan untuk hadir di sini menikmati persekutuan, memuliakan nama Tuhan. Kami percaya, sekalipun tantangan begitu luar biasa menghadang kami, tapi berbagai cara Tuhan hadirkan untuk kami menyembah dan memuliakan nama-Mu, mewartakan kebaikan firman-Mu, mewartakan cinta kasih yang telah Tuhan buat bagi kami sekalian. Kiranya apa yang telah kami lakukan ini berkenan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur oleh karena semua yang kami lakukan dalam rangkaian ibadah bersama umat-Mu di berbagai sudut kehidupan mereka masing-masing boleh terlaksana dengan baik. Berkati Ibu Pendeta, berkati teman-teman presbiter, diaken dan penatua yang telah memfasilitasi pelayanan saat ini. Berkati organis, pemandu lagu, dan multimedia. Dengan segala potensi yang Tuhan izinkan, mereka boleh mengambil bagian, menjadi pewarta-pewarta kebaikan Tuhan bagi umat-Mu. Kami juga berdoa buat umat-Mu yang sementara berada di rumah mereka masing-masing, menjadi bagian dari pelayanan saat ini. Allah menyertai dan memberkati mereka, sehingga mereka terus meyakini bahwa apapun kondisi yang dihadapi saat ini, akan ada waktunya Tuhan memberikan pemulihan. Mampukan kami untuk melihat pengharapan iman yang telah Tuhan izinkan kami jalani dalam hidup ini selama ini. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Bapa di sorga, kami berdoa buat sahabat-sahabat kami yang saat ini bergumul oleh karena sakit. Bapak Trianus Pasare, Bapak Octavianus, Bapak Peter, Ibu Lawalata, Bapak Septianus Parinsi, dan Bapak Yohanes Chandra, serta Grace Mangape. Hamba-hamba-Mu sementara bergumul dengan sakit, Tuhan berikan pemulihan. Kami juga berdoa buat semua pasien COVID-19, ODP, PDP, maupun mereka yang sudah positif, bahkan mereka yang bergelut dengan berbagai kondisi karena COVID ini. Tuhan, berikan keteguhan hati, berikan pengharapan, berikan semangat, agar semuanya boleh dilewati dengan keyakinan. Ada penyertaan Tuhan melalui para medis, pendampingan dari sahabat-sahabat, dan dukungan doa dari semua umat. Kiranya semua boleh menjalani proses-proses pendampingan itu dengan baik, dan pada akhirnya Tuhan memberikan pemulihan bagi para pasien COVID-19. Kami juga berdoa, bersyukur kepadamu, oleh karena dalam situasi yang begitu luar biasa menghantam dunia ini, ada berbagai kegelisahan, keputusasaan, tapi Tuhan menghadirkan pengharapan yang luar biasa. Dan itu Tuhan buktikan, Tuhan wujudkan melalui penyertaan dan cinta-Mu bagi jemaat-Mu yang berulang tahun. Secara khusus bagi kekasih kami Hilkia Yohanes Kalalo, buat Trianus Pasare, Priscilla Fioni Tawengke, dan Chandra Kade. Engkau menyertai dan memberkati sahabat-sahabat kami ini yang boleh menikmati penembahan usia. Ini adalah tanda cinta Tuhan di tengah-tengah situasi bangsa dan dunia yang menghadirkan kegelisahan. Kami juga bersyukur bersama keluarga John atas kelahiran putra pertama mereka pada tanggal 8 Mei 2020.
Berkati seluruh keluarga yang menikmati kebahagiaan sorgawi ini. Kami juga berdoa buat keluarga Yohanes Sukaperinding, kiranya Tuhan memberikan topangan dan hiburan bagi keluarga di Pomala oleh karena kedukaan yang mereka alami. Berikan kekuatan dan rahmat. Kami juga berdoa buat pelayanan jemaatmu GKSS Makiobaji dalam segala karya dan pelayanan dalam berbagai upaya untuk meningkatkan pelayanan ini kepada umatmu. Dalam segala keterbatasan oleh karena kondisi saat ini, mereka berusaha sungguh-sungguh melayani Tuhan melalui berbagai pelayanan yang kreatif, inovatif, dan mendatangkan sukacita. Kami berdoa buat klasis, buat Sinode GKSS dalam berbagai upaya yang mereka lakukan. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, secara khusus Bapak Presiden, Bapak Gubernur, Wali Kota, dan semua unsur-unsur yang ada di dalamnya. Secara khusus Satgas COVID-19 yang dengan sungguh-sungguh melakukan berbagai upaya untuk menghentikan penyebaran virus corona ini. Kami percaya Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan rahmat dan cinta, sehingga semuanya boleh melewati semua tahapan itu dengan sungguh-sungguh meyakini kuasa dan penyertaan Tuhan. Kami juga berdoa buat para politisi kami berdoa buat masyarakat kami, agar suasana ini tidak ditambah kegaduhan oleh karena berbagai hal yang justru membuat kami hilang pengharapan. Biarlah kami saling mendukung satu terhadap yang lain, saling gotong royong untuk menopang pemerintah, mendukung berbagai pihak dalam memutus rantai penyebaran COVID-19. Kami juga berdoa buat gereja dalam berbagai upaya pelayanan. Tuhan berikan hikmat dan rahmat-Mu. Terima kasih Tuhan, kelanjutan hidup dan pelayanan kami, kesaksian-kesaksian kami yang kami wartakan, kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan, seraya mensyukuri rahmat dan cinta-Mu melalui pemberitaan firman Tuhan hari ini. Kami mohon ampun atas segala salah dan dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan membawa persembahan, sebab Allah mengasihi kepada kita semua yang memberi dengan penuh sukacita. Kita angkat satu pujian dari PKJ 148. Bapak Ibu, saya jemput bangkit berdiri, kita doa. Bapa yang Maha Murah dan Maha Kasih, kami mengucap syukur atas berkat dan anugerah-Mu kepada kami, terutama dalam pengampunan-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Tuhan, saat ini kami telah memberikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur kami kepada-Mu, dan berkatilah kehidupan kami, agar kami diperkenankan hidup untuk memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan yang telah berkorban serta mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
warta jemaat pada hari ini. Mari kita berupaya untuk hidup sehat dengan mematuhi protokol pemerintah, yaitu social distancing. Jadi kita menjaga jarak agar kita selalu hidup sehat dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Pada selanjutnya pada tanggal 17 minggu depan, seperti biasa, tetap di rumah dan mengikuti live streaming. Terima kasih. Sekian warta jemaat. Saudara-saudara sekalian, mari berdiri. Juru Jemaat 370 kita nyanyikan sebagai lagu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara-saudari sekalian dari saat ini hingga kekal selama-lamanya. Lagu penutup dalam ibadah kita pada pagi hari ini, kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 370 ayat yang kedua.